Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini miris sekali seorang siswa kelas 1 SMP negeri di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dipukuli bahkan ditelanjangi oleh teman-temannya sendiri di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Dinas Sarana Informatika, tempatnya UGSI Ciputat. Kedatangan kami di sini ingin memberikan teman-teman semuanya satu edukasi yang mungkin dimana kita berharap edukasi yang ingin kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Eka Septiadika. Kalian bisa panggil Kak Eka. Kakak dari Prodi Sistem Informasi Universitas Dinas Sarana Informatika, Fakultas Teknologi Teknik dan Informatika. Di sini kakak bersama dengan 3 orang teman kakak lainnya. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nadia Yayan Yasin, biasa dipanggil Doyan. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Profesor Fadil Sambari, biasa dipanggil Bagus. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Dan satu lagi itu di sana ada kakak dokumentasinya, namanya Kak Rehan. Dia juga sama seperti kami, Prodi Sistem Informasi, dan dari fakultas sama juga. Kita mulai pemaparan materi kita hari ini. Seperti yang tadi disampaikan ya, kami di sini mau memberikan satu edukasi kepada teman-teman semuanya mengenai hal yang mungkin hampir sering terjadi di sekitar kita ya, terutama di lingkungan sekolah. Di sini kita mengambil tema bullying untuk sosialisasi kita hari ini. Tepatnya kita mengambil judul membangun budaya anti bullying di sekitar lingkungan sekolah. Karena seperti yang tadi sampaikan juga, bullying ini mungkin salah satu hal yang hampir sering terjadi dan dimana kita masih kadang sepelein hal tersebut. Padahal nyatanya nggak sepele itu ya, karena bullying kan dampaknya juga memang lumayan berbahaya. Bahkan mungkin teman-teman bisa, mungkin pernah dengar, bahkan ada sampai kasus yang dimana sampai berakibat mengakhiri dirinya ya karena bullying itu sendiri. Di sini kita lanjut aja ke bagian akhir. Oke. Bagian satu ini adalah apa itu bullying. Nah, mungkin bullying ini teman-teman sendiri udah tahu persis ya apa itu bullying. Nah, bullying sendiri ini suatu tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bahkan bisa merasa sedih, bisa juga bahkan berakibat mental seorang bisa jatuh karena bullying. Nah, bullying sendiri ini banyak bentuknya juga, bisa dari ucapan, bisa dari kekerasan fisik, bisa juga model ketikan ya, itu juga bisa bullying. Ada yang tahu yang model ketikan itu aja apa? Yang biasa di media sosial. Ada yang tahu? Namanya cyberbullying. Nah, cyberbullying ini biasa terjadi di media sosial ya, di mana saling hujatan, saling pendekatan asal melalui komentar-komentar negatif. Nah, itu cyberbullying. Kalau kekerasan fisik sendiri, ini mungkin levelnya udah parah ya, karena bisa akibat luka fisik juga. Nah, itu yang bagi kita hindari juga. Nah, untuk yang melalui ucapan, nah ini yang mungkin sekarang masih kita sepelekan juga nih.
langsung seperti kayak kok kamu gede banget sih, kok kamu gede banget sih. Nah itu yang biasanya masih disepelein, padahal mungkin setelah bilang seperti itu orangnya bisa jadi malah kepikiran. Nah yang kepikiran itu yang jadi bahaya juga buat korban sendiri. Nah itu bisa diamalkan begini juga. Para teman-teman di sini kalau bisa lebih dijaga lagi ucapannya, lebih dikontrol lagi emosinya, dan etikanya juga lebih dijaga lagi supaya bisa meminimalisir hal-hal kayak gini ya. Saya akan mewawancarai dua teman saya ini. Nah, yang pertama bagaimana pendapat kamu tentang terjadinya bullying sekitar sekolah ini? Aku sih menjawab tentang jadi menurut tanggapan aku bullying itu sebenarnya sangat-sangat kurang pantas di sekolah, karena kan di sekolah kita menuntut ilmu kan, bukan untuk saling melontarkan candaan, yang dimana candaan itu bisa berakibat negatif. Cuma candaan itu dilontarkan tergantung kan, bisa dilontarkan kepada seorang yang mungkin menganggap candaan tersebut itu sebagai bullying, yang dimana yang melontarkan itu harus bisa menyesuaikan diri. Jadi kayak yang melontarkan ini itu kita tahu nih orang yang dia lontarkan ini tuh harus bisa mengerti bahwa candaan ini tuh bisa berakibat seperti apa ke depannya. Terima kasih ya. Jadi kamu bisa untuk Pesan aku tolong sebisa mungkin untuk saling mengerti satu sama lain, agar kita bisa saling menerima ketika misal satu orang ini itu melontarkan suatu pendapat yang dimana satu orang ini tuh harus mengerti satu sama lain, dimana kayak biar nggak menimbulkan perasaan saling tidak suka sehingga bisa menimbulkan satu bullying. Saya Rehan Fahid dari Bina Sarana Informatika. Sebelumnya ingin bertanya, menurut Bapak faktor apa saja yang bisa memicu terjadinya bullying di area sekolah? Oke, baik, terima kasih. Faktor-faktor yang memicu terjadi bullying di sekolah salah satunya adalah satu adalah karakter dari siswa. Saya ambil dari siswa dulu ya, karena dengan adanya siswa kurangnya edukasi tentang dampak dari bullying itu, maka akan menimbulkan karakter siswa yang memang suka melakukan bullying terhadap temannya. Yang kedua adalah mungkin dari tenaga pendidik yang juga kurang memahami tentang atau kurang diedukasi tentang dampak dari bullying terhadap siswa atau terhadap teman-teman bully itu sendiri. Oke. Terus? Menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi bullying supaya tidak terjadi di sekitar kita, terutama di sekolah? Oke, satu adalah melaksanakan edukasi. Tentu saja mungkin dengan adanya pelatihan atau workshop terkait dengan sosialisasi terhadap dampak bullying, baik terhadap siswa maupun terhadap lingkungan di kalangan guru maupun antara siswa sendiri. Terus yang kedua, mungkin ada dibentuk, kalau di sekolah ini sudah terbentuk tim TPPK, ya, tim penanganan kasus kekerasan fisik maupun verbal atau boleh dikatakan bullying, gitu ya. Jadi ada atensi khusus dari sekolah untuk penanganan pencegahan terjadi bullying di sekolah. Terus Pesan apa? pesan yang untuk disampaikan kepada masyarakat atau untuk sekolah-sekolah gitu kan? Oh gitu. Baik, pesannya dari saya adalah bahwa sekarang apalagi zamannya kurikulum merdeka, pembelajaran di sekolah adalah berpihak pada murid. Salah satunya adalah dengan menciptakan disiplin positif di sekolah, pencegahan terjadinya bullying verbal maupun fisik di sekolah. Jadi pada sekolah agar di sekolah terjadi lingkungan
berbentuk lingkungan sosial dan merupakan rumah kedua bagi murid, maka di sekolah harus diawasi agar tidak terjadi bullying di sekolah. Oke, itu aja.